खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Quran, di episode ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-39. Di dalam ayat yang ke-33 hingga ke-35, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang dua orang bersaudara yang memiliki perbedaan dalam kualitas harta duniawinya. Salah seorang di antaranya memiliki dua buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon kurma. Selain itu, kebun tersebut menghasilkan panen yang berlimpah, tiada habisnya, karena senantiasa dialiri oleh air sungai. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa sebagian besar dari ahli tafsir memaknai kedua ayat di atas sebagai suatu permisalan yang terjadi secara jasmani. Namun justru beliau berpendapat bahwa ayat-ayat di atas adalah suatu peristiwa kasyafiyah yang di dalamnya terkandung pesan-pesan mulia. Oleh karenanya, setiap gambaran dalam ayat tersebut harus ditafsirkan melalui takbir ruqyah. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa jika seseorang melihat kebun di dalam mimpinya, maka hal tersebut artinya adalah istri, anak, harta benda, atau benda-benda istimewa bagi kehidupannya. Atau ia akan terlepas dari segala kesusahan. Dan kadang-kadang artinya adalah istana yang di dalamnya berkumpul tentara dengan segala perlengkapannya. Adapun melihat buah anggur, artinya adalah rezeki yang baik, atau rezeki yang kekal, yang jumlahnya begitu banyak dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Atau seseorang akan meraih sebuah keuntungan yang begitu besar. Barang siapa yang melihat di dalam mimpinya bahwa dia mempunyai pohon kurma yang banyak, maka takbirnya adalah dia akan memerintah orang-orang sebanyak pohon kurma yang dia lihat. Dan jika dia seorang saudagar, maka perniagaannya akan meraih keuntungan. Adapun melihat buah-buahan yang baru, artinya ia akan mendapatkan kehormatan yang baru. Barang siapa yang melihat bahwa dia menanam benih di atas tanah, maka jika dia seorang raja, maka kerajaannya akan bertambah luas. Adapun untuk orang biasa, maka pekerjaannya akan meraih kesuksesan. Adapun sungai bermakna sebagai seseorang yang bermartabat tinggi. Dan barang siapa yang melihat bahwa dari rumahnya
mengalir sungai, maka takdirnya adalah dia akan memberikan hal yang bermanfaat dan yang berguna bagi manusia yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-33 terdapat kalimat ja'alna li ahadihima jannatain. Artinya, kami berikan kepada salah seorang di antara keduanya 2 bidang kebun. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta benda dan keturunan yang banyak dalam masa yang panjang. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa perumpamaan dalam ayat-ayat tersebut tertuju kepada kaum muslimin dan kaum Masehi. Yang dimaksud dengan seseorang yang diberikan 2 buah kebun dan sebagai pemilik kebun adalah kaum Masehi. Mereka mendapatkan karunia harta benda duniawi yang luar biasa tersebut karena kaum Masehi di masa awal telah memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa terhadap nilai tauhid. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski mereka harus mendapatkan penentangan, bahkan penindasan yang sangat mengerikan. Adapun kalimat 2 buah kebun dalam ayat yang ke-33 tertuju kepada kemajuan agama Masehi di dalam 2 zaman yang berlainan. Pertama adalah kemajuan di masa sebelum datangnya agama Islam, adapun kemajuan agama Masehi yang kedua kalinya terjadi pada saat agama Islam sudah datang namun mengalami kemunduran. Hal ini dimulai sejak 3 abad sesudah Islam datang dan sempurnanya sesudah 700 tahun kemudian, yakni pada abad ke-17 hingga hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang ke-35 digambarkan bagaimana sang pemilik kebun tersebut, yakni para pemimpin kaum Masehi, begitu sombong di hadapan kaum muslimin. Mereka begitu sombong dan berkata, "Lihatlah kekuatanku ini. Lantas, mana kekuatanmu?" Mereka dengan cara yang sangat luar biasa telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan, kekuasaan, dan kehormatan yang luar biasa di dalam 2 zaman yang berlainan. Kegagahan inilah yang sangat mereka banggakan dengan penuh kesombongan atas kaum muslimin. Namun, di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menubuatkan bahwa dikarenakan kesombongan tersebut, mereka lantas menjadi sangat jauh dari ajaran agama dan akhirnya meraih kemunduran serta kehinaan. Dan atas nubuatan ini, mereka sangat terkejut dan sedikit pun tidak pernah menyangka akan terjadi. Hal ini diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-36 dan 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Artinya, dan ia masuk ke kebunnya dalam keadaan aniaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira bahwa saat yang dijanjikan itu akan datang. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku pasti akan mendapat tempat tinggal yang lebih baik daripada ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad
radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa dalam 2 ayat di atas terdapat isyarat bahwa di dalam kaum Masehi terdapat 2 macam golongan. Golongan pertama adalah mereka yang sama sekali tidak percaya kepada hari kiamat dan hanya menganggap bahwa kehidupan dunia dengan segala kemewahannya adalah puncak dari kenikmatan kehidupan, dan menganggap bahwa seluruh kemajuan duniawi tersebut sebagai surga yang sesungguhnya. Adapun golongan yang kedua masih mempercayai adanya hari kebangkitan. Namun sayangnya mereka memiliki anggapan yang keliru, yakni mereka beranggapan bahwa nikmat-nikmat akhirat hanya terkhusus bagi mereka saja. Karena mereka berkeyakinan bahwa kedatangan Al-Masih telah menanggung semua dosa-dosa mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang bukan pengikut Al-Masih, maka tidak ada yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Sehingga mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka. Atas segala kesombongan kaum Masehi tersebut, lantas bagaimana sikap kaum muslimin? Di dalam ayat yang ke-37 hingga ke-39 digambarkan tentang bagaimana sikap saudara yang miskin itu saat mendapatkan cemoohan dari saudaranya yang sombong. Ia justru tidak terpancing emosinya. Bahkan sebaliknya, ia menasihati saudaranya dengan nasihat yang mulia. Ia berkata, "Apakah engkau berani mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan dirimu? Engkau diasuh olehnya sejak dari kecil dan lemah hingga besar dan kuat seperti ini. Namun sekarang engkau nyata-nyata telah menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah melakukan hal ini, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat berikut ini." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Artinya, kawannya berkata kepadanya sedang ia bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Dia yang menciptakan engkau pertama-tama dari tanah, kemudian dari air mani, lalu membentuk rupa engkau menjadi seorang laki-laki yang sempurna?" Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua kritikan dan cemoohan kalangan kaum Masehi ini, kaum muslimin menjawab dengan kalimat yang penuh hikmah. Ini seluruh ketentraman kalbu bukanlah diletakkan atas kecerdasan dan kemewahan duniawi. Bahkan andaikan kami meraihnya, maka hal tersebut tiada lain hanya merupakan pemberian dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memang tidak memiliki apa-apa, namun di atas ketidakpunyaan tersebut kami merasa bangga karena kami selalu menyaksikan tanda-tanda ilahi yang istimewa. Sehingga kami dengan tegas menyatakan, "Wala usyriku birabbi ahadan," yakni tidaklah aku mempersekutukan Tuhanku dengan siapapun. Hal ini diisyaratkan dalam ayat yang ke-39. "Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku birabbi ahadan." Artinya, akan tetapi aku beriman bahwa hanya Dialah Allah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukan siapapun dengan Tuhanku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh para Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di puasa hari ketiga? Semoga kita menjalani ibadah puasa kita ini dengan berbagai macam rangkaian amal ibadah dan juga aksi-aksi kemanusiaan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Daras Ramadan dengan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan. Pada hari ini kita telah ditemani oleh dua orang narasumber kita dari para mubaligh di DKI. Pada hari ini ada Maulana Ahmad Jusmansah dari Mubaligh Jakarta Pusat dan juga Maulana Syihab Ahmad Mubaligh dari Jemaat Jakarta Barat. Bagaimana kabar Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya ucapkan juga jazakumullah kepada para pemirsa yang setia menyaksikan program Daras Ramadan setiap hari. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para anggota jemaat kepada kami dari hari ke hari semakin banyak. Alhamdulillah menunjukkan antusiasme dari para Ahmadi untuk lebih banyak menggali berkaitan tentang keilmuan di bulan Ramadan. Bagi Anda yang masih ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, kami masih mempersilahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan di link yang telah kami letakkan di kolom komentar. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman adalah orang yang amal-amalnya memberikan kesaksian akan imannya, yakni dia akan mendahulukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala keinginannya. Mudah-mudahan kita melalui puasa hari demi hari dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mubaligh yang saya hormati, pada program hari ini kita akan kembali menjawab beberapa pertanyaan dari para Ahmadi. Pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan hutang puasa. Dalam menjalani ibadah suci Ramadan, terkadang ada saja hal yang mengharuskan seseorang membatalkan puasanya. Misalkan dalam kondisi sakit, terutama bagi kaum ibu-ibu dengan adanya haid, maka mereka harus membatalkan puasanya. Atau orang yang dalam keadaan safar. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Jusmansah. Tentunya puasa-puasa yang tadi tidak bisa dikerjakan karena sakit atau sedang musafir, haruslah dibayar atau diganti atau diqadha. Bagaimana jika hutang puasa pada tahun yang lalu belum semuanya dapat diqadha, dapat diganti, lalu sudah datang bulan Ramadan pada tahun ini, bagaimana secara hukumnya? Mohon Bapak berkenan untuk menjelaskannya. Baik, namanya juga hutang ya.
Jadi sebagaimana kita berhutang dalam kehidupan sehari-hari, ya mau periode tertentu, tetap saja hutang tersebut harus dilunasi. Nah, begitu juga dengan hutang puasa ini, ya Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor." Jadi barang siapa di antara kalian sakit ataupun dalam perjalanan, maka hendaklah mereka membayarnya ya di hari berikutnya atau di hari-hari yang lainnya. Memang ya banyak hal yang membuat kita kadang-kadang terlupa atau kadang-kadang saking sibuknya banyak macam-macam lah. Nah, tetapi pertanyaan tadi itu bagaimana jika sudah ketemu Ramadan lagi sedangkan hutang yang sebelumnya belum dibayar, maka sebenarnya dari hadis ini tetap dari Al-Quran ini tetap bahwa yang namanya puasa tetap harus dibayar puasa yang dilakukan dengan qada. Nah, tetapi sebagian berpendapat bahwa bagi orang yang telat, karena ini telat diasumsikan sebagai kelalaian ya, kecuali hal yang memang bukan karena hal sakit itu beda lagi, apa yang terus menerus sakit beda lagi. Nah, ini karena lupa atau karena lalai, maka tetap dia harus mengkodok puasa ya, plus ya, ditambah dengan fidyah, membayar fidyah sebanyak yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, ini memang ada berbeda pendapat ya, kalau di mazhab Hanafi dan Maliki, orang cukup dengan qada saja. Yang telat tadi ya, yang telat untuk mengqada ketika sudah bertemu Ramadan, tapi yang tahun sebelumnya belum dibayar, maka dia hanya mengqada saja, tetapi tidak perlu fidyah. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Karena menurut mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan, itu hanya terkait dengan qada saja, tidak ada disebutkan untuk fidyah juga. Itu yang menurut Hanafi dan Maliki. Tapi bagi yang lain, Syafi'i dan Hambali, bagi orang yang telat membayar puasa, maka mereka diwajibkan untuk mengqada ya, melakukan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan ditambah dengan fidyah tadi sebanyak yang biasa kita makan atau 1 mud ya. Nah, jadi ini pendapat yang berbeda. Terus bagaimana seharusnya? Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam hal ini pernah menjelaskan tentang fidyah. Ya. Jadi beliau mengatakan fidyah itu memang untuk kafaroh ya, untuk menebus tadi ya, puasa yang kita tinggalkan. Tapi fungsi fidyah itu menurut Hazrat Masih Maud di dalam ada termaktub dalam Fatwa Ahmadiyah, beliau menjelaskan, saya kata Huzur berpikir untuk apa sih fidyah itu? Beliau akhirnya berkesimpulan bahwa fidyah itu sebenarnya adalah sebagai bentuk taufik kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan kekuatan untuk berpuasa. Artinya, ya Allah ini bulan yang sangat berberkat, tapi saya dimahrumkan. Nah, dengan fidyah ini semoga saya tidak dimahrumkan lagi di tahun berikutnya. Ya, karena kita tidak tahu masalah umur, kesehatan, semua Allah Ta'ala yang berkuasa. Nah, jadi fungsi dari fidyah ini sebenarnya juga sebagai kafaroh adalah sebagai bentuk untuk memberikan taufik kita berpuasa. Jadi, ya tadi, bisa berpuasa. Kesimpulannya, bagi orang yang telat tadi, silahkan bayar sebanyak yang kita tinggalkan ditambah dengan fidyah. Nah, kemudian mungkin saya tambahkan, kalau seandainya kita lupa, kadang-kadang karena udah bertahun-tahun lupa berapa ini hutang saya. Jadi hukumnya itu kita ambil kira-kira yang terbanyak. Ya misalnya, aduh kira-kira saya 15 nih. Ya kita lebihkan 16 atau 17. Jadi lebih baik kalau dalam hal ibadah, ya mending lebih baik daripada sedikit. Begitu Pak Anum. Baik, alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan kejelasan soal ketika kita memiliki hutang puasa, kemudian sudah datang tahun puasa yang mendatang,
maka bukan berarti hutang puasa kita itu Hilang. menjadi hangus, tetapi kita masih harus membayar ya puasa yang telah kita tinggalkan tersebut. Baik, jazakumullah jawabannya Maulana Jusmansah. Sekarang kita akan berlanjut bertanya mengenai pertanyaan dari para Ahmadi berkaitan dengan makan sahur. Terkadang ada saja momen ya yang membuat seseorang ketika makan sahur ya mepet waktunya dengan azan. Mungkin karena ketiduran ya atau kelupaan begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad, bagaimana ketika seseorang sedang asik-asiknya makan, kemudian azan subuh berkumandang. Bagaimana hukumnya jika hal itu terjadi? Apakah makanan yang sedang disantap harus ditinggalkan saat dia mendengar azan berkumandang atau seperti apa secara hukumnya? Silakan Maulana. Baik, Mano. Ini memang kasus yang lumayan sering terjadi ya. Dan orang-orang ada beberapa yang masih bersilang pendapat mengenai hal ini ya antara imsak dan azan subuh di mana yang menjadi batas akhir dari sahur gitu ya. Nah, ini jawabannya sendiri sebenarnya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya ya, makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih ya dari benang hitam antara terang pagi dan gelap malam pada saat fajar. Nah, jadi ini sebenarnya batas dari melaksanakan sahur itu ya. Jadi bukan imsak, bukan pula azan subuh ya. Di dalam hadis pun ada dijelaskan ya bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang dari kalian terhalang dengan azannya Bilal untuk makan sahur, sebab ia azan untuk membangunkan kalian dan mengembalikan orang yang sholat ya. Nah, ini Rasulullah SAW sendiri jelas bahwasanya azan azan subuh itu bukanlah tanda dari akhir sahur. Nah, bahkan dalam sebuah hadis pun juga dijelaskan bahwasanya Ibnu Maktum ya adalah seseorang yang buta di zaman Rasulullah SAW ya. Beliau ini mengumandangkan sholat ini hanya ketika mendengar banyaknya percakapan orang yang mengatakan hari sudah mulai memasuki fajar ya. Nah, ini yang menjadi oleh Rasulullah SAW bukan azan Bilal yang jadi patokan, tapi azannya Ibnu Maktum katanya disampaikan oleh Rasulullah yang maka berhentilah kamu makan ya, artinya sudah masuk fajar. Nah, ini beberapa dalil yang sudah jelas Al-Quran maupun hadis-hadis yang menjelaskan batasan dari sahur itu adalah terbitnya fajar, sudah menyingsing fajar. Jadi kalau kita melihat di luar sudah terlihat semburat ya dari cahaya matahari, itulah saatnya berhenti untuk sahur. Nah, oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam pun kita pernah mendengarkan kisahnya yang disampaikan oleh Huzur dalam khutbah beliau ya mengenai sahur ini. Jadi ketika ada seorang sahabat Tuan Munsi Zafar Ahmad ini sedang menginap di rumah beliau, menginap di rumah Masih Maud alaihissalam pada saat bulan Ramadan. Kemudian pada saat sahur beliau minta untuk pada pelayannya memberikan makanan ya yang cocok untuk tamu beliau ini ya untuk makan sahur. Karena awalnya di bawahnya cepati saja dengan dal gitu ya. Masih Maud disampaikan kalau ada tamu maka layanilah dengan baik, tanya apa yang beliau inginkan untuk sahur. Ya, karena mempersiapkan itu akhirnya datang agak terlambat, kemudian dimakan oleh tamu kita, kemudian keburu berkumandang azan. Ya. Nah, tamu ini kemudian hendak menghentikan makan sahurnya ya oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, kemudian disampaikan lanjutkanlah makan sahurmu ya.
Ya, itu azan itu dipercepat, bahasa maksimal seperti itu ya. Dipercepat maksudnya azan itu masih belum ke fajar. Ya, artinya silahkan habiskan makanan yang sudah ada di piring seperti itu. Jadi ini yang menjadi dasar bagi kita ya, bahwasanya jadi ketika sahur kemudian berkumandang azan, ya lanjutkan saja makannya, dan jangan terganggu oleh adanya azan itu tadi. Nah, oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu, yang putra dari Hazrat Masih Maud salam, pun dijelaskan bagaimana kebiasaan dari Hazrat Masih Maud. Disampaikan bahwasanya beliau alaihissalam biasa makan sahur itu setelah tahajud dan menyengaja melakukannya di akhir waktunya, sampai-sampai saat masih makan azan mulai berkumandang ya, atau di lain waktu masih terus makan beliau hingga azan selesai. Jadi memang diakhirkan sekali oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ya, karena dalam hadis juga disebutkan bahwasanya dalam sahur ini ada ya keberkatan, dan bagusnya memang sahur ini diakhirkan mendekat kepada sholat subuh seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa jadi pegangan buat kita semua ya. Jadi bukan imsak itu hanya seperti apa, alarm ya, alarm saja bahwasanya kita sudah mendekat ke fajar, jadi percepatlah makannya. Seperti itu mungkin Pak Anung. Baik, jazakumullah Maulana Syihab. Jadi jelas tadi dijelaskan bahwa ketika kita dalam kondisi tertentu masih makan, ketika berkumandang azan, maka makanan itu tidak perlu kita simpan ya, tapi lebih bagus kita habiskan supaya menghindari mubazir ya. Baik, Bapak Mubalik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 pertanyaan dari para Ahmadi. Sekarang saya ingin melanjutkan kajian yang sudah dimulai di hari kedua kemarin berkaitan dengan tafsir dari surah Al-Kahfi. Pada hari ini kita akan mengulas sedikit ya tentang ayat ke-33 berkaitan, dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi tersebut ada 2 orang yang memiliki perbedaan harta. Allah Ta'ala memberikan karunia harta yang berbeda kepada 2 pemuda tadi. Salah satunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kebun yang memberikan harta yang banyak kepada dirinya, tapi di satu sisi yang lain, pemuda yang lain sangat sederhana. Banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kebun ini adalah kebun seperti kebun jasmani seperti biasa. Namun dalam tafsir yang dijelaskan di jemaat nampaknya agak berbeda ya. Bagaimana penjelasan terkait ayat tersebut? Saya ingin bertanya kepada Maulana Ahmad Jusmansah. Silakan. Memang Pak Nom, masalah tafsir tentu ya, bagi yang menafsirkan secara harfiah tentu sah-sah saja. Nah, kemudian bagi yang menafsirkan secara maknawi ya juga biasa-biasa juga bisa diterima. Nah, dalam hal ini Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad menjelaskan secara maknawi. Ya. Artinya dari susunan kalimat ya, dari surah Al-Kahfi ayat 33 ini kita melihat ini sebenarnya bukan dialog antara 2 orang ya, antara satu orang dengan yang lain, tapi ini gambaran sebuah bangsa. Ini sebenarnya masih kaitan dengan penafsiran-penafsiran ayat yang sebelumnya ya, tentang Ashabul Kahfi yang tidur sampai berapa? 309 tahun. 300 tahun ya. Jadi ini adalah sebagai perumpamaan juga. Nah, kemudian jika ini perumpamaan, apa maksudnya? Ya, 2 orang dan 2 kebun. Nah, di sini Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani menjelaskan bahwa 2 orang ini sebenarnya menggambarkan 2 bangsa yang berbeda. Yang pertama adalah kaum muslimin yang memiliki
tidak memiliki kebun, ya. Kemudian dan kaum Nasrani, Kristen, yaitu mereka yang memiliki kebun yang melimpah. Nah, kemudian memang disebutkan tadi bahwa di ayat tersebut jannataini min a'nab, ya, dua kebun dari kebun anggur, ya, yang dikelilingi dengan pohon-pohon kurma. Nah, di sini Huzur menjelaskan, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kebun, ya, ketika ditafsirkan, artinya itu pada umumnya adalah bisa berupa istri, bisa berupa anak, harta benda, ya, kemudian segala perlengkapan, kemajuan dan lain-lain. Kemudian kalau anggur itu artinya adalah rezeki yang baik lagi kekal, yang berlangsung selamanya. Nah, jika kita artikan dengan satu bangsa, artinya salah satu bangsa ini, ya, di sini adalah orang-orang Kristen, maka mereka, ya, akan mendapatkan satu kekayaan dan keturunan yang melimpah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita lihat konteks sebelumnya, sudah dijelaskan di subuh sebelumnya oleh Maulana Harpan kalau tidak salah, bagaimana Allah Ta'ala memang telah memberikan ganjaran kepada orang-orang awal, ya, pengikut Nabi Isa awalin, yang karena teguhnya, ya, mereka memang tertidur. Artinya mereka tidak open diri mereka tentang keyakinan mereka kepada orang, sampai mereka membuat tinggal di gua-gua, mengasingkan diri, ya, sampai jangka waktu yang sangat lama karena keteguhan mereka. Nah, itulah ganjaran sehingga Allah Ta'ala akhirnya memberikan satu kekayaan atau satu keturunan yang berlimpah, yang mulia setelah itu. Jadi ini tertuju kepada bangsa Kristen yang setelah periode panjang tersebut akhirnya mereka mendapatkan kemajuan. Sedangkan umat Islam ya tidak memiliki hal tersebut pada saat itu. Nah, dua kebun ini, nah ini dua kebun berarti dua kemajuan kan. Nah, ini menggambarkan bagaimana kemajuan bangsa-bangsa Kristen tersebut. Pertama adalah ketika kemajuan zaman sebelum Islam, tadi ketika di masa setelah mereka di 300 tahun tersebut, kemudian zaman ketika datangnya Islam. Yaitu datang Islam, kemudian Islam mengalami kemunduran. Nah, 3 abad setelah itu, 700 tahun kemudian, tepatnya 700 Masehi, barulah mereka mengalami puncak kemajuan kembali. Walaupun ya mungkin di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa kebun yang melimpah itu atau kekayaan yang melimpah itu justru membuat mereka pongah dan sombong. Ya. Iya. Itu, Pak. Baik, jazakumullah Maulana Ahmad Yusmansah. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sungguh sangat luar biasa berkaitan dengan tafsir dari surah Al-Kahfi ayat 33, bahwa ini berkaitan dengan masa dakwahnya pengikut Nabi Isa, dan juga akhirnya adalah dakwah dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, saya ingin melanjutkan pertanyaan tafsir ini kepada Maulana Syihab Ahmad. Bahwa tadi dijelaskan di dalam ayat 33, telah disinggung sedikit oleh Maulana Ahmad Yusmansah bahwa di ayat selanjutnya, yaitu 34, 35, dan 36, bagaimana dua kebun ini salah satunya ya pemiliknya ada yang menyombongkan diri. Kemudian salah satu pemilik dari kebun yang lainnya malah berbalik mengingatkan, mengajak kepada saudaranya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maulana Syihab, bagaimana gambaran lebih detail dari kisah ini? Mohon dijelaskan. Ya, Bismillah Pak Nom. Ya, ini sebenarnya tadi melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Maulana Yusmansyah ya, bahwasanya ya ketika tadi kaum Nasrani telah diberikan limpahan harta ya, harta duniawi ya, dan keberhasilan secara jasmani kepada mereka,
kebanyakan mereka kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat bagaimana pada saat ini dunia barat ya yang paling banyak jatuh ke dalam golongan orang-orang ateis ya yang tidak percaya kepada Tuhan itu ya ada di sana gitu. Dengan ya pengetahuan istilahnya yang mereka dapatkan, yang mereka punyai dan limpahan materi yang mereka punya ya. Bank dunia ada di sana. Sumber-sumber utama untuk kemajuan dari negara-negara yang berkembang pun ya dari sana. Jadi ada rasa sombong dalam diri mereka seperti itu. Nah, kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu golongan tadi yang umat muslim tadi, umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yang harus belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Nasrani tadi ketika diberikan kemewahan, kelebihan harta dan sebagainya, kemudian merupakan Tuhan. Nah, umatnya Rasulullah SAW ini yang berbeda. Jadi ketika mereka ditunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ditunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayangnya, ya walaupun bukan dengan limpahan harta. Nah inilah sesungguhnya keimanan sejati yang harus ditunjukkan oleh seorang hamba. Ya, maka dari itu tadi disebutkan ya kita sebagai seorang Muslim yang sudah jelas-jelas mendapatkan panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus mengajak saudara-saudara kita, memberitahukan kepada mereka bahwasanya jika kita benar-benar merupakan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ketika Allah Taala memberikan kepada kita limpahan karunia seperti itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa, ya. Harusnya kita menyampaikan, walau usriku bi rabbika ahada, ya. Walau usriku bi rabbi ahada. Jadi kita tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbuat syirik. Bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala ini saja yang sebagai Tuhan satu-satunya sembahan kita. Nah, karena yang kita dapatkan pada saat ini pun merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka seorang muslim ya yang dari disebutkan ya satu kelompok yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sangat luar biasa dan bentuk karunianya yang berbeda dari yang diterima oleh saudara-saudara kita orang-orang Nasrani tadi. Ini harus menunjukkan kepada mereka bahwasanya nah inilah karunia sesungguhnya dari Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Jadi walaupun tanpa limpahan harta, walaupun tanpa tadi kelebihan-kelebihan yang diberikan, tetapi kita bisa menemukan ketentraman yang sejati, bisa menemukan ketenangan yang sejati ya hanya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang muslim tapi justru kecintaan kita kepada dunia lebih besar ya, jauh lebih besar daripada tadi golongan orang-orang yang sebelumnya tadi, maka kita menjadi orang-orang yang merugi gitu ya, tidak bisa melakukan apa yang tadi seperti yang sudah dibuatkan ini yang disampaikan dalam surah Al-Kahfi. Jadi sebagai perwujudannya kita harus menunjukkan, apalagi kita sebagai seorang Ahmadi ya, dalam Jumat ini bagaimana justru tujuan kita adalah ya salah satu tugas masyarakat kan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta di sini bukan berarti untuk kepentingan kita pribadi, ya, tapi bagaimana kita memberikan harta kita sendiri yang kita miliki ya agar Islam ini bisa menjadi cahaya, bisa menjadi sebuah sarana yang menjadi guidance atau pembimbing bagi semua orang ya, bahkan orang-orang yang tadi saudara-saudara kita dari agama-agama yang lain. Seperti itu mungkin Pak Noh. Baik, luar biasa penjelasan dari Maulana Syihab Ahmad, mengingatkan kepada kita secara pribadi-pribadi bahwa ketika kita diberikan kekayaan, maka seharusnya kita menjadi ingat ya. Kita harus mendekati orang-orang yang selalu mengingatkan kepada kita tentang Allah Ta'ala. Karena biasanya godaan orang-orang yang memiliki harta adalah mereka terlena terhadap harta yang mereka miliki. Nah, mudah-mudahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang senantiasa sadar bahwa kekayaan yang kita punya juga ada hak orang lain dalam kekayaan itu. Alhamdulillah, Bapak-bapak mubalik dan pemirsa sekalian, kita telah usai membahas
2 pertanyaan berkaitan dengan ibadah puasa dan juga pembahasan tentang tafsir dari Quran surah Al-Kahfi. Kemungkinan di hari esok pembahasan tentang tafsir ini kita akan sudahi sampai pada sesi ini. Kita di hari esok akan berfokus menelaah lebih mendalam lagi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Maka dari itu, tetaplah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pemirsa di rumah, saksikan terus program Daras Ramadan, juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan. Saya, Anom Tulus Manembah, beserta dengan kru yang bertugas, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.